Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Jadi guys, hari ini aku tuh mau nyapa temen-temen lamaku. Biasanya ya, kalau misalnya jam segini tuh mungkin mereka tuh lagi belajar di kelas, atau mungkin mereka tuh lagi menghitung, menghafal ya kan. Kalau aku kan sekarang tuh lagi syuting buat Mugaru TV. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Kalau lagi syuting kayaknya nggak mungkin banget deh, karena yang punya TV kan cuman Mugaru, yang lain kayaknya nggak ada. Bukan kayaknya, tapi pasti nggak ada. Terus apa sih pentingnya syuting? Lo, ya apa sih Re? Masa tanya lagi? Yang pertama, untuk pamer kemampuan. Masa punya kemampuan nggak dipamerin? Emang kalian mau nanti kalau kalian nggak keluarin kemampuan kalian terus jadi bisul, jadi jerawat? Emang kalian mau? Kalau aku sih enggak ya, mending aku keluarin kemampuanku. Yang kedua, untuk pamer studio. Biar semua orang tuh tahu kalau Mugaru punya studio dan punya alat yang keren-keren. Nih, kayak ini nih. Yang ketiga, buat pamerin presenternya. Masa udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, gak dipamerin? Yang bener aja, rugi dong. Penting mana sih belajar di kelas sama syuting? Sebenarnya guys, semua sama-sama penting. Tapi kalau belajar di kelas itu kan setiap hari kita itu udah ngelakuin kan. Kalau syuting di studio kayak gini, ya cuma di Mugaru. Kalau kalian pengen syuting ya kayak aku di studionya Mugaru ini, kalian datang ke Mugaru, terus temuin aku, terus kalian bilang, aku mau syuting dong. Pasti bakal aku ajak syuting. Tenang aja. Kira-kira bayar nggak ya buat syuting di Mugaru? Loh, ya apa sih Re? Ya enggak lah. Di Mugaru ini kalau syuting itu udah kayak nasi sama lauknya, menu tiap hari. Pokoknya kalian tuh punya kemampuan dan kemauan, terus datang ke Mugaru, syuting deh kayak aku. Mungkin bagi sebagian orang nganggap syuting kayak gini tuh gampang. Loh, jangan salah Re. Kayak gini tuh sulit, super duper sulit. Kalau nggak percaya, coba aja praktekin ya. Aku kasih contoh. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru OTW Famous. Tuh, coba aja ya. Nanti bagi kalian yang berhasil ngikutin aku kasih hadiah. Apa hadiahnya? Nih ya, aku ambil dulu nih. Mana ya? Mana nih? Aduh, seret, buat kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru ruttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas
al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini dalam keadaan yang insya Allah semuanya sehat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, hari ini hari pertama kita akan mengikuti ujian. Ujian yang bisa menentukan kalian naik kelas atau tidak naik kelas. Ujian di sekolah iku paling banter nek gak isok mengerjakan sampai jeblok nilainya, paling banter hanya tidak naik kelas atau tidak lulus. Itu ujian di sekolah. Tapi kalau ujian hidup salah menjawabnya, hancur kita. Ya perhatikan ya, ini penting ini. Jarang-jarang saya menyampaikan seperti ini. Kalau ujian sekolah kita salah milih A, B, C, paling banter enggak munggah atau enggak lulus. Tapi kalau ujian hidup kita salah pilih yang benar, hancur hidup kita. Di dalam soal ujian sekolah itu ada pilihan ganda A, B, C, D. Ketika mau menjawab itu kita pasti menganalisa. Misalnya pertanyaannya, ibu kota Jawa Timur A, Madura, B, Magetan, C, Surabaya, D, Tulungagung. Kita salah menjawab, paling nggak munggah gitu aja ya. Tapi dalam proses menjawabnya itu kita menganalisa,
kira-kira ngendi ya? Nek Madura ketokane yoga, nek Madiun yoga, Magetan yoga. Oh, ketokane Surabaya iki. Kenapa? Surabaya iki kotanya udah besar, banyak gedung-gedung tinggi, kota metropolis. Oh, tak jawab aja, C, Surabaya. Jadi proses menjawab itu bukan hanya apa namanya itu, anak-anak itu bonda banding ini atau mengundi lotre, nggak seperti itu. Ada proses menganalisa, yang mana proses menganalisa itu, kalau kalian memang benar-benar menganalisa atau menjumlahkan atau menghitung dengan teliti, itu nanti akan dibawa sampai ke dalam kehidupan yang nyata dalam menyelesaikan masalah hidup. Dan hidup ini banyak pilihan, Dek, bukan hanya 4 A, B, C, D, bukan hanya itu. Anak-anak sekarang kelas 9 dihadapkan dengan sekolah yang begitu banyaknya, itu A sampai Z malah nih pilihannya itu. Ada SMA 1, 2, 3, 4 misalnya ya, di Surabaya itu sampai berapa itu SMA-nya itu. Kemudian SMA swasta, SMK swasta, banyak. Salah milih ya sudah, salah pilih. Itu kalau sekolahan itu. Pak, bagaimana kalau jodoh, Pak? Jodoh tambah lebih banyak lagi. A sampai Z, sampai A1, A100 sampai Z100 ada. Pertanyaannya kan begini, jika kamu harus memilih seorang jodoh, manakah yang akan kamu pilih? A, si A, B, si B, C, si C, D, si D. Dan bukan hanya D, sampai Z, mana yang kamu pilih? Kamu salah milih, kiamat. Tentunya dengan memilih ini A sampai Z tadi itu yang dibilang Pak Nur tadi itu harus dianalisa. Si A, misalnya si A ini ganteng, tapi kok rada on ya. Oh gak wes, pilih si B. Dianalisa, semuanya itu dianalisa. Lah nek salah pilih piye, Pak? Salah pilih kiamat. Wong itu buat seumur hidup ya. Jadi ketika anak-anak mengerjakan soal, coba kamu lihat teman-temanmu itu, ya, teman-temanmu yang suka nyuntuh atau turuwe pokok jawab ngene, itu dalam hidup insya Allah seperti itu, gitu loh. Sekolah di luar negeri ini yang disampaikan Dr. Fanani kemarin pada waktu ngisi motivasi kelas 9. Sekolah di luar negeri itu dipersiapkan untuk menjawab tantangan kehidupan. Sekali lagi ya biar paham ya. Sekolah di luar negeri itu dipersiapkan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan. Sekolah di Indonesia disiapkan untuk menjawab soal-soal. Nah, bagaimana Pak? Seandainya saya itu memang tidak tahu blas, gak ngerti blas dalam menjawab itu, bisa jadi kamu belajarnya kurang, membacanya kurang, jadi gak tahu blas, gitu loh ya. Bagaimana seandainya seperti itu? Yuk harus menganalisa lagi, kira-kira iki masih salah, itu kita itu merasa saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya. Ojo sampai jawab soal ujarno wae sak anune wae, sak jawab-jawabmu wae, sekemampuanmu, gitu. Pak Nur, kalau ngomong begini paham tidak kamu, Rek? Kalau soal sekolah ya itu paling banter kalau kamu nggak bisa mengerjakan, ndak naik atau ndak lulus.
Tapi kalau persoalan kehidupan, kamu salah menjawabnya, kamu salah menyikapinya, kiamat. Gitu, salah pilih jodoh, salah pilih suami, salah pilih istri, kan begitu kan? Dan itu akan dijalani seumur hidup seperti itu. Oke. Nah, bagaimana supaya kita ini siap menghadapi ujian? Yang paling sulit itu apa sih pelajaran itu? Apa? Matematika. Ada yang bilang matematika itu menyenangkan. Ada yang bilang IPS itu susah. Bagi yang pintar matematika, bagi yang pintar matematika, bagi yang pintar apa namanya itu IPS, matematika itu sulit. Kayak Pak Nur dulu itu yang paling Pak Nur pelajari ketika ujian itu 2 mata pelajaran itu. Yang satu matematika, yang satunya bahasa Inggris. Yang lainnya ya kalau diajari di kelas begitu udah insya Allah udah paham. Seperti itu. Bagi orang-orang yang memang belajarnya itu tekun, gitu, menganggap sebuah tantangan itu adalah sebuah kenikmatan. Saya kasih contoh yang real, gitu. Ombak itu menakutkan enggak? Ombak gede. Kamu ke pantai selatan, lihat ombak gede, menakutkan nggak? Menakutkan. Tapi bagi para peselancar itu adalah sebuah kenikmatan. Jadi kalau menurut kita ini menakutkan, bagi sebagian orang yang memang sudah belajar, sudah ahlinya seperti itu sangat menyenangkan. Cuma sayangnya kita ini kan kadang-kadang semua mata pelajaran itu kan tidak suka disebut basa Jawa, ngono ya. Wah, ini pasti aksara Jawa. Wah, aku paling nggak seneng yang. Dan matematika ya, walah ketemu angka maneh. IPA ya, walah ketemu rumus-rumus maneh. Jadi sekian banyak pelajaran itu nggak ada yang disenengi, gitu loh. Olahraga ya, olahraga aku wedi keringetan, keringetan gak enak blas rasane. Akhirnya jarang ikut olahraga juga. Terus opo yang disenengi itu? Kalau yang tidak disukai itu hanya satu, itu masih mendingan. Lagi kabeh nggak disukai dan kabeh nyontoh temannya. Coba saya mau tanya, siapa yang sudah siap 100% untuk mengikuti ujian hari ini? 100%. Siapa? Itu yang belakang ngacung itu. Sudah? Coba sini. Ini kelas 7 apa ini? Kelas 7C. Nama? Mustafa Ramadan Hidayatullah. Oke. Rumahmu di mana? Menanggal. Menanggal sana. Ya, Pak. Tahu Mugaru dari mana? Teman. Siapa? Rajasa. Mana? Oh, Rajasa. Dari SD mana? Muhammadiyah 27 Tomang, Jakarta, Pak. Udah, kamu dari Jakarta? Ya, Pak. Kamu nggak bisa bahasa Jawa? Dikit. Oh, dikit ya. Jakarta mana? Barat. Mana itu? Itu Pak, Tomang, Grogol Petamburan. Oh iya. Berarti kamu dari SD sampai lulus SD, dari TK sampai lulus SD ya? Itu di sana, di Jakarta sana? Ya. Kalau ngomong lolo gue gitu? Enggak, Pak. Dulu? Iya dulu ya. Oh dulu lo gue ngono ya? Iya, Pak. Oke. Pak Nur dulu juga SMA-nya di Jakarta. Cuma kalau suruh ngomong lo gue gitu ndak paham Pak Nur itu. Diguyu wong-wong. Oke. Mengapa kamu merasa sudah 100% siap? Udah belajar, Pak. Sekarang pelajarannya apa? IPS sama MTK. Oke. Kamu yakin bisa mengerjakan? Yakin? Berapa persen? 100%.
Oh, iki lho Rek. 100% Rek. Kalau belajar di rumah, belajar sendiri atau ditungguin sama ayah sama ibu? Sendiri Pak. Sendiri. Di mana? Kalau kurang paham lihat YouTube. Oh, kurang paham ditutup. Lihat YouTube. Oh, lihat YouTube. Ya. Oh, iki meyakinkan iki. Ada AI juga ya? Iya Pak. Kamu melihat-lihat di sana? Oke. Gaya belajarmu itu gimana sih? Apakah sambil mendengarkan nyanyian atau pilih yang sepi-sepi? Sepi-sepi sih Pak. Sepi-sepi menyendiri gitu. Oke, punya kakak? Enggak. Adik? Punya. Berapa? 1. Satu kelas? Masih PAUD. Oh, masih PAUD. Oke. Ini kalau mamamu sama ayahmu melihat video kita ini ya, nanti kasih tahu ya, Mas saya masuk Mugaru TV gitu ya. Kamu mau bilang apa? Ayo, menghadap kamera, di zoom kameranya. Kamu mau bilang apa sama ayah sama ibumu? Loh, bilang itu loh di kamera itu. Terima kasih atau apa? Madep kamera. Apa Pak? Nggak tahu Pak. Iya, Mas terima kasih sudah apa? Kamu mengucapkan terima kasih apa? Terima kasih apa Pak? Nggak tahu Pak saya. Ini nggak tahu terima kasih. Ma, terima kasih sudah mengantarkan aku ke sekolah, sudah mendidik aku gitu kan, sudah membuatkan makanan setiap hari buat aku, kan begitu kan? Iya Pak. Lah kamu malah nggak tahu terima kasih ya? Ayo terima kasih dulu. Ma, terima kasih udah bikin. Ada kamera, ayo Ma, ayo. Malu Pak, sering Pak. Lo nggak apa-apa sama mamamu kan? Ayo. Ma, terima kasih udah bikinin sarapan pagi ini. Oke. Kamu kalau bahasa Jawa seneng nggak? Senang Pak. Yang bener. Iya Pak. Oke, kalau nggak bisa mengerjakan kamu mau tanya AI juga atau YouTube juga? Iya Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tunjuk satu. Tunjuk satu. Yang Putri. Terserah kelas berapa? Yuk. Siapa? Yasmin 7C. Itu Yasmin. Min, siap mengikuti ujian hari ini? Lumayan Pak. Bisa. Lumayan. Kamu siapmu berapa persen? 98. 98 lumayan. Kalau kamu di rumah belajarnya, kalau nggak tahu misalnya ya, kata kesulitan, apa yang kamu lakukan? Tanya ke ayah. Oh, berarti ayahmu pinter. Iya Pak. Oh iya, barangkali guru ayahmu? Apa Pak? Guru ayahmu? Enggak Pak, ayah bukan guru. Oke, ini mumpung ada kamera ya. Kamu minta doa ya, minta doa dan ucapkan terima kasih hari ini mau ujian ya ke ayah sama ibumu. Ya doain ya, semoga nilaiku di atas KKM. Ya, terus. Makasih ya udah nganterin setiap hari. Wes. Oke, terima kasih. Kalau ngomong ke ayah sama ibunya kok banyak yang malu ya? Siapa sing iso ngomong iki nggo contoh iki, ngomong minta doakan dan terima kasih kepada ibunya ini? Siapa ini? Siapa? Tak kira kelas 8D. Nama depannya Z. Oh, bukan Z. D. DZR.
Nah, tahu siapa? Udepa Zaira. Kamu kok hafal kamu? Ayo Zen, ceritakan bagaimana kamu menghadapi ujian ini. Udah siap atau belum? Bagaimana cara belajarmu? Terus kalau ayah ibumu melihat video ini, kamu mau bilang apa? Cerita ini Pak. Ya. Jadi kemarin itu nggak sih, belajarnya tuh dari hari Sabtu. Nah hari Sabtu itu saya belajar IPS dulu bab 1, tapi baru sampai setengah yang hari Sabtunya itu. Habis itu hari Minggu saya dari pagi sampai malam itu saya belajar matematika. Di situ saya udah bener-bener puyeng banget Pak, karena matematikanya tuh sangat pusing sekali, apalagi yang gradien-gradien itu tuh kayak saya tuh ya Allah, kayak rumusnya tuh banyak, terus saya tuh ada beberapa rumus yang nggak paham. Tapi ya udah berusaha untuk dikerjakan saja soal-soalnya. Terus habis gitu malamnya itu saya belajar IPS dari bab 1 sampai bab 2. Itu kalau misalkan nggak ngantuk ya Pak, saya tuh malamnya tuh udah nyelesain sampai bab 2, tapi karena malamnya tuh saya udah ngantuk, jadi saya nyelesain bab 2 itu tadi pagi, terus dibantuin sama bunda juga gitu. Terus ini apa? Ya, kalau ayah bundamu lihat. Mau mengucapkan terima kasih karena sudah membantu kemarin, bantuin belajar IPS sama matematika juga. Terus udah mau mengantar sekolah setiap hari dan menyiapkan sarapan setiap hari. Sudah. Oke, terima kasih Zen. Enak ya, arek-arek ini diantarkan ya. Pak Nur dulu itu cek Sel, ambilkan anu Sel. Apa jenenge Sel? Mic di kantor sini ya? Iya, di situ ada orang. Ya, kembalikan terus anu. Cek, oke. Sekarang saya mau menunjuk yang putra. Sing ketokane gak sinau. Oh, Maharsa sih. Maharsa ini ya, Maharsa. Ini dia itu membuat maketnya Mugaru. Sudah jadi belum? Belum Pak, masih nunggu ini selesai. Kan biar nanti sekalian dibikin. Oh, dia ini ahli membuat maket ya? Siapa yang nyuruh membuat maket itu siapa? Aku sendiri Pak. Dan kamu menekuni itu? Iya Pak. Oke. Nah, bagaimana kamu menghadapi ujian hari ini? Apakah sudah belajar atau belum? Itu ya, kamu cerita ya, belajarmu bagaimana. Terus kalau ayah ibumu melihat tayangan video ini, kamu mau bilang apa? Tadi malam udah belajar matematika dan kemarinnya udah belajar IPS. Hari ini masih belum pede sama matematika aku, soalnya masih banyak cara yang belum ngerti. Sama kalau susah dibantuin sama bunda. Nah, terus kalau bundamu melihat ini video ini, Terima kasih udah ngajarin aku, sama terima kasih udah nganterin aku, ngasih makan aku. apa? Ngasih makanan apa? Kasih sarapan Pak maksudnya. Oh, ngasih makanan sama kamu? Ke kamu? Oh. Sarapannya apa? Tadi sarapannya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Enak nggak? Enak Pak.
Ojo sampai bilang nggak enak, nanti kamu nggak dimasakin lagi. Oke, terima kasih Marsha. Pak Nur mau lagi ini ya, saya nggak tahu maju ini. Ben sekali-sekali ben maju ke sini. Siapa lagi? Tunjuk satu, Putri. Sing durung tahu maju. Sembarang. Ayo, siapa? Boleh berdiri? Nah, ben ketok. Nah. Siapa? Shanum. Mana Shanum? Shanum ini pernah bercerita, ceritanya itu lucu. Dia itu kan naik Gojek pulang, ya Num ya? Ya. Coba ceritakan dulu Num, sebentar Num. Naik Gojek. Ya, jadi waktu itu aku tuh pernah pulang sekolah. Itu tuh udah keadaan tuh ngantuk karena habis ulangan harian MTK. Nah, waktu setengah perjalanan mau sampai ke rumah, itu tuh aku bener-bener udah ngantuk banget. Terus aku tuh kalau naik Gojek ya nggak mungkin kan buat pegangan sama Gojeknya. Nah, jadi waktu ada geronjalan itu Gojeknya tuh kayak tetap ngegas dan aku tuh mau jatuh geblek gitu. Nah, si Gojeknya bilang gini, Dede aku minta maaf ya, jangan dikasih bintang 1 kayak gitu. Udah. Oh iya, pancen gini ya. Ojek online itu biasanya takutnya itu sama bintang 1. Jangan sekali-sekali ngasih bintang 1 karena bisa di pemutusan mitra, bisa di PHK dia itu. Bintang 3 jangan sampai, bintang 4 lah ya. Kan itu kan tidak sengaja ya Num ya. Dia geronjalan itu kan tidak sengaja ya. Oke. Dan ini Num, bagaimana persiapanmu? Dan kalau ayah ibumu melihat ini, kamu mau bilang apa? Oke. Kemarin itu waktu hari Sabtu tuh sebenarnya mau belajar Pak. Cuma tuh tiba-tiba diajak sama Bunda buat nyambangin Bude karena Bude itu sakit. Ya udah berarti hari Sabtu nggak belajar sama sekali. Nah waktu hari Minggu itu tuh pagi-pagi banget udah belajar IPS. Nah belajar IPS itu tuh kayak nggak cukup Pak. Kayak cuma baca-baca doang tuh nggak cukup, kayak harus benar-benar dipahami. Itu tuh sampai kena 5 jaman belajar IPS. Tapi itu udah 2 bab sih. Nah terus habis IPS lanjut malamnya itu MTK. Nah waktu diajarin MTK itu kan aku nggak paham sama sekali Pak. Itu tuh aku dimarahin, dijiwit-jiwit terus sama Bunda. Nah habis berarti bundamu? Iya. Terus kalau nangis itu malah disamblek. Terus akhirnya gimana? Kamu nangis apa enggak? Ya enggak lah Pak, tak empet. Nah akhirnya pagi tadi itu dibangunin Bunda 3:30, disuruh belajar MTK lagi. Nah habis belajar MTK udah habis belajar IPS lagi, baca-baca sekilas. Udah. Oke. Ya kalau ayah ibumu melihat ini? Kalau ayah Bunda bilang terima kasih. Iya. Nah bilang terima kasih. Abi sama Bunda udah ngajarin Sanum dan support Sanum. Oke, terima kasih. Pak Nur juga enggak pernah mengajari anaknya deh. Pelajaran dulu nggak pernah. Kenapa? Dulu tuh pernah ngajari ya. Kedua-duanya itu nangis diajari Pak Nur itu. Karena apa? Kurang Pak Nur kalau ngajari di rumah. Sampai akhirnya Pak Nur memutuskan tidak akan ngajari lagi. Itu sampai besar-besar sampai kuliah ini kan sudah praktek ngajar ya anaknya Pak Nur yang besar. Itu enggak pernah Pak Nur ngajari. Terus blas enggak pernah. Karena apa? Ya nangis tadi itu. Mungkin dosisnya terlalu tinggi Pak Nur ini ya. Oke Rek. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Nur ini bermanfaat, dan bagi yang belum belajar siap-siap belajar karena kelas 9 kemarin ujiannya itu setiap kali pengawas masuk ruangan itu dibacakan peraturannya. Salah satunya
peraturannya itu tidak boleh menanyakan jawaban kepada orang lain. Itu jadi pengawas masuk dibacakan, pengawas masuk dibacakan, dan itu ada pasal-pasalnya ya. Pak Nur nanti jam pertama di kelas 8A siap-siap baik ya, spot jantungnya di kelas 8A biar tambah seru hidupmu ya. Dan kapok pisan. Pak Nur sukanya ngerjain anak-anak yang nggak mau belajar itu, tak kerjani pisan ben kapok. Itu terus gini deh, informasi tentang pensi ya. Pensi itu kan di tanggal 19 itu sudah harus mulai dimusyawarahkan sama kelasnya, karena nanti akan live streaming dan itu tidak akan hilang walaupun nanti kalian sudah menjadi kakek dan nenek. Kamu nanti akan dilihat sama cucu-cucumu nanti ya. Kemudian untuk wisudanya itu tanggal 22 Juni bertempat di PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tuh. Yang paskib sudah latihan atau belum ya? Untuk wisuda? Belum? Paskib belum ya? Oh ya, harus segera latihan ya. Kemudian oh iya, pensi. Sampai lali lah ngomong apa gimana. Wes ngono ae rek, segitu aja ya. Pak Nur harapkan ini ujian hari ini ujian yang jujur, tidak ada yang nyuntuh, tidak ada yang ngerpek, wis pokoknya garapen gitu aja. Oke. Ini yang masuk dulu yang mana ini? Oke. Karena hari ini pelajaran matematika, saya kasih soal matematika. Ada bagi? Alvaro 7B, Gustafa 7C, Kafa 7C, Amir 7D, Rehan 7D. Apa itu? Ramai sama terlambat. Di sana. Oh ya, ini siapa ini? Salma 7E. Terlambat apel. Oh, terlambat apel. Iya. Dinda 7C, Cila 7A, Gracia 8A, sama Cesar 8B. Ini yang hari Jumat. Oh, yang hari Jumat. Ngomong yang hari Jumat. Ini yang hari Jumat atribut. Denaya 7C, kaos kaki putih. Kalisa 7A, gak pakai kaos kaki sekolah sama pin HW. Cila 7A gak pakai baret. Konita 7B gak pakai kaos kaki mugaru. Alisa 8A kaos kaki putih. Cici 7A gak pakai sabuk. Aira 7D gak pakai sabuk, rame sendiri. Sudah. Oke, untuk sanksinya kan sudah jelas ya. Nanti mengumpulkannya ke Zaki yang hari ini, yang hari Jumat ke Olive. Nanti kalau ada yang tidak mengumpulkan ya, nanti bilang ke Pak Nur. Besok nggak usah ikut ujian bisa ya. Oke, pertanyaannya matematika. Jika panjang 5 cm gitu, lebar 3 cm, berapakah kelilingnya? Siapa? Ayo sini. Wah, itu loh, pojokan itu loh. Kira-kira bentuknya apa itu yang Pak Nur sebutkan tadi itu? Persegi panjang. Coba.
15 tambah 3 dikali 2, 18 kali 2 sama dengan 36. Benar? Salah? Kuil, ini kuil. Dua kali panjang tambah lebar, jadi kelilingnya 30 cm. 2 kali panjang kali lebar. Kan panjangnya tadi 5, lebarnya 3. Berarti 2 kali panjang tambah lebar. 5, oh ya benar 3. Nah, 16. 16. 5 tambah 3 kan 8. 8 kali 2 16. Kan 2 kali panjang tambah lebar. Kan yang ditanya kan kelilingnya kan? Berarti panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar kan begitu ya? Berarti 16. Ya silakan masuk yang Putri, yuk. Ya benar.